Kalau itu aja peraturan Kapolri aja dengan sengaja dia langgar, dia nggak respect sama Kapolri, sama pimpinannya dia nggak respect, dia injek-injek itu pimpinan, ya toh. Dan terus bagaimana kita mau nunjukin ke masyarakat bahwa ini loh polisi di dalam keseharian mereka, baik itu dalam penyelidikan, penyidikan maupun dalam aturan, semua mereka langgar, semua mereka terobos. Ya mereka nggak peduli karena mereka merasa diri mereka ada di atas hukum. Nah itulah yang saya lawan, oknum-oknum itu, bukan polisinya. Polisinya semua baik, institusinya baik, ya, tapi oknum-oknum brengsek itu banyak sehingga menjadikan Polri adalah sebagai institusi kepolisian terkorup di Asia Tenggara. Nah ini saya tanyakan kepada ahli TPPU, kalau hal seperti ini, ya kan, apakah uang-uang untuk pesantren itu untuk masyarakat atau untuk orang tertentu? Dijawab ini untuk masyarakat, yayasan ini untuk masyarakat. Ya berarti otomatis yang dilakukan oleh Bareskrim ini merugikan masyarakat. Selama ini dia selalu bilang dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kenyataannya mereka adalah maling, rampok, dan pesuruh dari oligarki. Ya, itu yang saya nggak suka. Mereka nggak ngerti hukum. Mereka sudah tahu hukumnya, mereka sengaja langgar. Ya, dia nggak kasih SPDP, dia nggak kasih penetapan tersangka, padahal dia tahu itu wajib. Dia bisa bilang, emang kalau gua nggak kasih ada korelasinya, berarti kan dia tahu harusnya ngasih. Dia tidak mau ngasih. Ya, bagaimana hak seorang tersangka yang seharusnya dikasih nggak dikasih? Penetapannya pun ngawur. Orang tuh seharusnya dijadiin tersangka kalau punya 2 alat bukti. Jadi yang mendahului itu alat buktinya dulu 2, baru dijadiin tersangka. Ini dia dijadiin tersangka November 2023, alat buktinya keterangan ahlinya baru diperiksa tanggal 2 April 2024. Ketika kita perapit, nggak apaan itu. Mana ada dijadiin tersangka dulu, saksi belakangan, bukti belakangan. Ya ini sangat ngawur. Ya yang mereka mau lakukan di sini adalah, kalau saya lihat dugaan justru yang mau menggelapkan dan mau mencuri itu oknum mabes kalau menurut saya. Karena uang ratusan miliar itu semua diblokir. Dan uang ini uang untuk kepentingan masyarakat loh. Ya santri-santri, ya ulama-ulama di pesantren. Mereka nggak mikirin ke sana. Mereka cuma mikirin mereka ambil aja buat mereka pribadi. Itu nggak boleh seperti itu. Karena kalau orang mau pidana, mau ngambil atau mau nyolong, dia nggak akan bikin surat dan bilang bahwa ini bukan punya saya. Justru dia akan ambil, dia jual. Dia akan mengaku itu punya dia. Jadi dengan tidak adanya mens rea, pidana ini nggak ada di situ. Nah itu yang tadi sudah kami berhasil buktikan di persidangan. Tadi ada saksi fakta 6 orang dan saksi ahli 4 orang. Kalau saya lihat tadi kesaksian dari para ahli itu sudah mematahkan ya penetapan tersangka yang tidak sah. Jadi ahli dengan jelas sekali menyatakan bahwa seluruh proses mereka penyelidikan, penyidikan, dan serta penetapan tersangka itu dilakukan secara melawan hukum formil di situ. Ya nggak kasih SPDP di situ. Terus bahkan yang ngasih keterangan pers harusnya Kabareskrim atau Kapolri ini maradir di situ, dan banyak hal lain ya seperti yang tadi dibilang bahwa nggak ada mens rea. Ya mereka mempermasalahkan adanya akte tanah yang pakai nama pengurus.